Namaku Maya, 26 tahun. Aku tinggal di kota sejak kecil, dibesarkan oleh ibu tunggalku yang tegas dan jarang bercerita tentang masa lalunya. Satu-satunya yang aku tahu, dia berasal dari desa bernama Karangjati, desa terpencil di balik hutan dan gunung, jauh dari jangkauan peta modern. Dan di sanalah dulu nenekku tinggal. Aku tidak pernah mengenal nenek. Ibuku tak pernah mengajakku ke sana. Setiap kali kutanya, jawabannya selalu sama. Tidak ada yang bisa kamu dapatkan dari tempat itu selain kutukan. Tapi 3 minggu lalu, ibuku meninggal karena serangan jantung mendadak. Dan di antara tumpukan barang-barangnya, aku menemukan sebuah kunci tua, peta sobek, dan sepucuk surat dari nenek bertanggal 20 tahun lalu. Untuk Maya, jika kau membaca ini, berarti waktunya telah tiba. Kembalilah ke Karangjati. Rumah ini milikmu sekarang. Tapi ingat, jangan pernah buka pintu belakang. Kecuali kau siap melihat siapa dirimu sebenarnya. Aku tidak tahu kenapa hatiku terpanggil, tapi sejak malam surat itu kubaca, aku terus bermimpi tentang seorang wanita tua duduk di kursi goyang sambil menangis. Dan akhirnya, aku memutuskan pergi ke desa yang terlupakan itu. Perjalanan ke Karangjati sangat melelahkan. Setelah turun dari bus terakhir di terminal kecil, aku menyewa ojek untuk membawaku masuk lebih dalam ke wilayah pegunungan. Serius? Mau ke Karangjati, Mbak? Tanya tukang ojek. Aku mengangguk. Udah, gak ada yang tinggal di sana, Mbak. Terakhir yang masih hidup itu Nyi Ratmi. Tapi katanya udah mati juga. Nyi Ratmi. Nama itu terasa asing, tapi entah kenapa membuat punggungku dingin. Perjalanan memakan waktu hampir 2 jam, menyusuri jalan setapak tanah merah yang diapit hutan lebat. Sinyal hilang sejak 1 jam sebelumnya. Akhirnya kami sampai di gerbang desa. Tak ada gapura, hanya patok kayu tua dengan tulisan memudar. Karangjati, dilarang masuk setelah matahari terbenam. Tukang ojek menolak masuk lebih dalam. Saya tunggu di sini setengah jam kalau Mbak belum balik. Saya pulang. Maaf. Tanpa pilihan lain, aku berjalan kaki masuk desa. Karangjati terasa seperti dunia yang terjebak di masa lalu. Rumah-rumah kayu tua berjajar, kebanyakan sudah reyot. Tanaman liar tumbuh bebas. Tak ada suara manusia, tak ada hewan. Bahkan angin pun seolah enggan berhembus. Dan di ujung jalan utama, aku melihat rumah yang kumaksud. Rumah nenek. Bentuknya seperti rumah joglo tua, besar, berdinding, kayu jati hitam, dengan atap genteng berlumut. Ada ayunan tua di bawah pohon mangga yang seolah berkarat oleh waktu. Halaman depan ditumbuhi ilalang tinggi. Langkah kakiku makin berat, seolah ada yang menahanku. Tapi aku terus melangkah. Kupasang kunci tua yang kubawa. Pas pintu berderit saat terbuka, menguak aroma kayu lapuk, debu tua, dan sesuatu yang amis. Ruang tamu rumah nenek dipenuhi perabot antik.
Terdapat kursi goyang tua di tengah ruangan. Di atasnya terlipat kain batik tua yang berbau kemenyan. Di dinding tergantung foto-foto hitam putih. Wajah-wajah tanpa senyum menatap tajam. Salah satunya adalah foto perempuan tua berjubah hitam, nenek. Di sebelah foto itu tergantung kalung manik-manik dengan liontin merah seperti darah beku. Aku menjelajah rumah. Kamar-kamarnya tertutup rapat. Tapi di dapur, aku menemukan panci penuh air kotor dan piring yang masih menyisakan nasi basi. Padahal menurut cerita, rumah ini sudah kosong 5 tahun. Aku memutuskan membersihkan salah satu kamar untuk tidur. Saat membuka pintu kamar ibuku, yang dulunya tinggal di sini, aku merinding. Dindingnya penuh coretan kapur putih seperti mantra. Di tengah ruangan, tergambar lingkaran aneh dengan simbol-simbol yang tidak kukenal. Dan di sudut kamar, tergantung sebuah cermin tua besar yang ditutup kain putih. Aku hampiri. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku terdorong membuka kainnya. Begitu kain tersingkap, wajahku sendiri muncul di cermin. Tapi bukan aku. Rambutku terurai panjang, kulitku pucat, dan mataku hitam penuh. Aku berteriak. Cermin itu pecah sendiri tanpa aku sentuh. Dan saat aku berbalik, aku mendengar suara kursi goyang dari ruang tamu, berayun pelan, sendiri. Malam datang cepat di Karangjati. Langit tertutup awan, dan suara hutan mulai terdengar menyeramkan. Tak ada listrik di rumah ini. Aku hanya punya lampu minyak dan senter kecil. Aku mencoba tidur di kamar ibuku, meski hati ini dipenuhi kegelisahan. Cermin yang pecah kututup dengan kain kembali. Simbol aneh di lantai kutinggalkan, tak berani menyentuh apapun. Sekitar pukul 2 malam, aku terbangun. Ada suara langkah di luar kamar. Langkah itu pelan, seperti kaki telanjang menyentuh papan kayu tua, lalu berhenti tepat di depan pintu. Aku menahan napas. Jantungku berdentam. Maya, Suara pelan seorang perempuan. kamu sudah pulang ya? Suara itu bukan ibuku, bukan Nena, bukan siapapun yang kukenal. Aku tak menjawab, tapi suara itu kembali. Kali ini lebih dekat, lebih parau. Buka pintunya, Maya. Aku kangen. Pintu mulai bergetar seperti digedor dari luar. Senterku mulai redup. Aku berdiri gemetar, memandangi gagang pintu yang perlahan berputar sendiri. Tapi tiba-tiba, semua berhenti. Tak ada suara, tak ada gerakan. Aku duduk lagi, mencoba tenang. Tapi saat aku menoleh ke arah jendela, ada wajah perempuan tua menempel di kaca, menyeringai. Bibirnya sobek, matanya putih semua. Aku pun berteriak. Keesokan paginya, aku bangun dengan peluh dingin. Tapi anehnya, jendela itu kini retak dari dalam, dan di kaca masih tertinggal bekas telapak tangan kering. Aku memutuskan keluar untuk cari tahu apakah masih ada warga desa yang tinggal. Tapi begitu aku keluar rumah, aku sadar. Karangjati sudah mati.
Rumah-rumah sepi, jalanan dipenuhi daun kering. Tidak ada suara burung, tidak ada tanda kehidupan. Tapi di salah satu rumah dekat rumah nenek, aku melihat asap tipis keluar dari cerobong. Aku mendekat, lalu mengetuk pintunya. Seorang perempuan tua membuka, mengenakan kerudung kain lusuh. Matanya menyipit memandangku. Kamu, anaknya, Ratih? Tanyanya. Aku mengangguk. Akhirnya kembali juga. Aku sudah mimpi tentang ini. Aku masuk ke rumahnya. Ia memperkenalkan diri sebagai Bu Kirni, satu-satunya warga tersisa. Bu Kirni bercerita banyak tentang nenekku, Nyi Ratmi, yang dulu dikenal sebagai tabib dan dukun desa. Tapi banyak yang percaya Nyi Ratmi melakukan pesugihan. Dia ngasih penglaris ke para pedagang, tapi ada syaratnya. Setiap bulan purnama harus kasih sesaji darah. Orang-orang mulai meninggal aneh. Anak-anak hilang. Hujan darah pernah turun di Karangjati. Orang-orang marah. Mereka bakar rumah Nyi Ratmi. Tapi anehnya, rumah itu gak pernah bisa habis. Selalu utuh lagi esok paginya. Sejak itu, desa ditinggalkan satu persatu. Aku bertanya kenapa ibuku tak pernah cerita. Karena ibumu adalah tumbal yang gagal, tapi dia selamat. Dan kau cucu yang diwarisi perjanjian itu. Aku terdiam, tubuhku lemas. Tapi sebelum aku sempat bertanya lebih jauh, Bu Kirni menggenggam tanganku dan berbisik. Kalau kau dengar suara dari belakang rumah, jangan sekali-kali buka pintunya. Itu bukan manusia. Sepulang dari rumah Bu Kirni, kepalaku penuh pertanyaan. Tumbal yang gagal, perjanjian darah, dan yang paling mengusik, jangan buka pintu belakang. Aku belum pernah melihat pintu belakang rumah ini. Aku coba cari, melewati dapur, lalu lorong sempit yang tertutup tirai. Di ujung lorong itulah pintu itu berdiri. Berbeda dari pintu lain, warnanya merah gelap, seolah dicat pakai darah kering. Di tengahnya tertempel segumpal rambut manusia yang dikepang dan diikat dengan benang merah. Di atas pintu tertulis huruf-huruf kuno dengan arang gosong. Yang mati jangan dibuka, yang hidup jangan dipanggil. Aku merinding. Segera ku tinggalkan lorong itu. Malam kedua jauh lebih mencekam. Sekitar tengah malam, aku terbangun oleh suara aneh. Suara dari arah pintu belakang. Aku memeluk bantal, mencoba menahan napas, tapi suara itu makin keras. Lalu terdengar suara tawa kecil. Hahaha, Maya, buka. Aku ibumu. Suara itu sama persis seperti almarhum ibuku. Aku hampir saja bangkit, sampai teringat kata-kata Bu Kirni. Jangan buka. Itu bukan manusia. Aku menahan diri, menutup telinga, tapi suara itu berubah jadi tangisan. Maya, tolong aku. Dingin, sakit, Maya.
Air mataku menetes, tapi aku tetap tak bergerak, dan akhirnya suara itu berhenti. Keesokan harinya, aku kembali ke kamar ibuku. Kali ini, aku beranikan diri memeriksa simbol-simbol di lantai. Kulihat, ada satu simbol yang tergores lebih dalam dari lainnya. Bentuknya seperti mata tertutup di dalam lingkaran. Dan saat ku sentuh, lantai kayu terbuka sendiri, ternyata di bawahnya ada ruang bawah tanah. Aku turun dengan senter. Ruangan itu sempit, dingin, dan lembab. Di dindingnya tergantung tulang-tulang kecil, digantung dengan benang merah. Di tengah ruangan ada peti batu yang tertutup kain kafan. Dan di sampingnya ada buku tua bersampul kulit, judulnya Kitab Santet Warisan Darah. Aku buka halaman pertama, ada foto nenekku dengan kalimat, Ratmi binti Darna, pewaris ilmu hitam Karangjati, perjanjian ditetapkan. Garis keturunan perempuan akan menjaga gerbang kematian. Di halaman berikutnya dijelaskan tentang pocong penjaga gerbang, arwah yang sengaja tidak dilepas talinya, dikubur di belakang rumah sebagai penjaga dan pelayan. Jika pintu dibuka, roh itu bebas, dan perjanjian akan diteruskan ke darah berikutnya. Tanganku gemetar, sekarang aku mengerti. Nenek sengaja meninggalkan rumah ini untukku, agar aku jadi penjaga selanjutnya. Tapi aku tak mau, aku tak pernah setuju. Malamnya, aku duduk di ruang tamu dengan kitab santet, terbuka di pangkuan. Lampu minyak redup bergetar karena angin yang entah datang dari mana. Aku sudah bulat tekad, aku tidak akan menjadi penjaga gerbang kematian. Aku akan membakar rumah ini, memutus perjanjian, dan meninggalkan semua ini di belakang. Tapi sebelum aku sempat bergerak, aku mencium bau anyir, darah. Dari arah dapur, langkahku gemetar saat ku dekati sumbernya. Di dinding muncul bercak darah segar, membentuk tulisan. Kamu sudah dipilih, tak bisa lari. Aku tersentak, lalu mendengar suara. Derap kaki melompat-lompat, seperti sesuatu yang melompat dengan kaki terikat kain. Suara itu datang dari halaman belakang. Aku tak tahan lagi. Kupungut botol minyak dan korek api. Aku siramkan minyak ke lantai ruang tamu, lalu menyalakan api. Tapi api itu tidak menyala. Kayu tua itu menolak terbakar, seperti dilindungi sesuatu. Dan saat itulah aku mendengar teriakan panjang dari luar. Bukan manusia. Aku berlari ke kamar, tapi ketika ku sentuh gagang pintu, tanganku seperti tersengat. Pintu belakang terbuka, sendiri. Dan dari lorong sempit itu melompat keluar sesosok pocong hitam, tingginya hampir 2 meter. Tubuhnya penuh tanah basah, kain kafannya kusut dan lusuh, dengan simpul tali yang tampak, dijahit ke daging. Wajahnya hancur, bola matanya menggelinding keluar, tapi mulutnya terkoyak, tersenyum padaku. Penjaga baru akhirnya pulang. Aku menjerit, berlari ke ruang tengah. Pocong itu melompat, secepat bayangan, melintas dari dinding ke dinding. Rumah ini sekarang adalah sarangnya. Aku sembunyi di bawah meja. Nafasku tercekat,
Tapi ia berhenti di depan meja, lalu berkata dengan suara seperti dengungan serangga. Kalau kau menolak, kau harus menggantikannya di tanah. Tiba-tiba semuanya gelap. Aku terbangun di tengah malam di luar rumah, di halaman belakang, dan di depanku. Kuburan terbuka. Satu liang besar, segar, dalam, dan di sampingnya sebuah papan nisan bertuliskan namaku. Maya binti Ratih, penjaga gerbang 1999. Tanggal akhirnya kosong, tapi aku tahu malam ini mereka ingin mengisinya. Lalu aku melihat sekeliling. Pocong itu tidak sendiri. Dari balik pohon, pagar, dan bayangan rumah, muncul banyak pocong lain. Puluhan, semua memakai kain yang sama, kafan merah pudar. Mereka menatapku, menunggu. Dan dari dalam rumah, nenekku muncul, tapi bukan manusia. Wajahnya retak seperti keramik, matanya berlubang, tangannya memegang kalung manik merah. Masuk ke liang itu, Maya, agar keluarga kita selamat, atau seluruh dunia akan ikut tenggelam. Aku berdiri di depan liang kubur yang digali khusus untukku. Di sekitarku, para pocong berjajar diam seperti barisan patung, tanpa suara, tanpa napas. Tapi aku tahu, mereka hidup. Mereka menunggu aku menyerah. Nenek mendekat, tangannya gemetar saat menyodorkan kalung manik merah. Kalung yang tergantung di rumah sejak hari pertama aku datang. Ini lambang perjanjian. Terimalah, dan semua akan berakhir damai. Aku tak menjawab. Mataku menatap kalung itu, lalu ke wajahnya yang mulai membusuk. Ingatan masa kecilku tentang rumah ini muncul kembali. Dulu aku merasa hangat, aman, saat berada di pangkuan nenek. Tapi semua berubah setelah ibuku pergi dan tak pernah kembali. Bagaimana dengan ibu? Tanyaku. Nenek diam. Aku ulangi lagi dengan nada keras. Apa yang kau lakukan pada ibu? Pocong-pocong di sekeliling mendesis. Langit mendadak bergemuruh. Dan nenek akhirnya berkata, Dia mencoba kabur, tapi dia tahu darah kita sudah terikat. Tanganku mengepal. Aku tahu aku tak bisa kabur, tapi aku juga tak bisa membiarkan semua ini terus terjadi. Lalu aku ingat satu hal, kitab santet. Aku lari masuk rumah. Para pocong mengejarku, melompat, merayap dari jendela dan atap. Aku kembali ke ruang bawah tanah dan membuka halaman terakhir kitab itu. Untuk memutus perjanjian, darah pewaris harus menyentuh tanah asal dan kalung pemanggil harus hancur oleh api yang berasal dari tubuh sendiri. Tubuh sendiri? Aku membuka silet kecil dari tas, menorehkan telapak tanganku. Darahku menetes ke tanah ruang bawah itu. Lantainya bergetar. Lalu kuambil korek api, kusiram kalung dengan minyak tanah yang tersisa. Kudekatkan nyala api ke lukaku, dan kusulut kalung itu dengan darahku yang terbakar. Api menyala besar, rumah bergetar, teriakan mengerikan menggema dari segala arah. Satu persatu para pocong menjerit,
Tubuhnya terbakar dari dalam, lalu menghilang. Nenek berteriak paling keras. Tidak! Lalu tubuhnya hancur jadi debu. Aku pingsan. Saat kubuka mata, hari sudah pagi. Rumah itu hangus separuhnya, tapi tidak terbakar habis, seolah hanya bagian jahat yang musnah. Aku berdiri, tubuhku lemas, tapi ringan. Tak ada lagi suara aneh, tak ada energi gelap. Dan di halaman belakang, liang kubur itu sudah tertutup rapat dengan satu nisan kecil baru. Di sini dikuburkan dendam dan kutukan keluarga Ratmi. Jangan dibangkitkan lagi. Aku menulis kisah ini dari jauh. Tempat yang aman. Rumah nenek tak pernah kutinggali lagi, tapi kini ia hanyalah rumah kayu tua yang tenang, ditumbuhi bunga liar. Kadang saat bulan purnama, aku masih dengar bisikan, tapi bukan ancaman. Hanya suara lembut berkata, Terima kasih, Maya. dan aku tahu, kutukan itu sudah benar-benar berakhir. Tamat.